Proses pembelajaran daring kelas 4 SD swasta HKBP Batu 4 Wali kelas Evi Juliana Mani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar apa ya? Penasaran? Nah, kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Apakah adik-adik masih ingat cara bermain kasti? Ayo kita berlatih dan mengingat kembali permainan kasti. Permainan kasti akan berjalan dengan baik jika ada beberapa peraturan permainan yang perlu dipahami. Nah, beberapa peraturan permainan dalam kasti adalah sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, jumlah pemain kasti tiap regunya adalah 12 orang, dengan salah satu pemain bertindak sebagai kapten. Nah, setiap pemain wajib menggunakan nomor dada dari 1 sampai 12 adik-adik, ditambah pemain pengganti atau cadangan sebanyak 6 orang. Waktu permainan dilakukan dalam 2 babak. Nah, tiap-tiap babak ada 20 sampai 30 menit. Di antara tiap babak biasanya diberikan istirahat selama 15 menit. Pertandingan kasti ini dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Regu pemukul, setiap pemain berhak memukul 1 kali, kecuali pemain terakhir. Nah, pemain terakhir ini berhak memukul sampai 3 kali adik-adik. Sesudah memukul, alat pemukul itu harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka pemain tersebut tidak akan mendapatkan nilai, kecuali jika ia segera meletakkannya di dalam ruang pemukul. Pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul itu melampaui garis pukul dan tidak jatuh di ruang bebas dan tidak mengenai tangan pemukul. Regu penjaga itu bertugas mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul. Membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. Pelambung itu tugasnya adalah melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Jika bola yang dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul boleh untuk tidak memukulnya. Jika ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, maka pemukul dapat berlari bebas ke tiang pemberhentian yang pertama. Nah, pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga itu terjadi apabila salah seorang regu pemukul itu terkena lemparan bola. Bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut, dan alat pemukul lepas ketika memukul. Jadi ini bisa terjadi pergantian antara regu pemukul dan regu penjaga. Bagaimana cara memperoleh nilai dalam kasti? Nah, untuk memperoleh nilai dalam kasti, kita perhatikan di sini. 1. Nilai 0 itu diperoleh pemain yang pukulannya gagal. Pemain berhasil memukul bola, kemudian lari ke pemberhentian 1, 2, dan 3, dan ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1. Pemain berhasil berlari melewati tiang-tiang pemberhentian dan kembali lagi ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, maka mendapatkan nilai 2. Regu penjaga menangkap langsung bola lambung yang dipukul oleh regu pemukul, maka regu penjaga itu akan mendapatkan nilai 1. Nilai 3 didapat oleh regu penjaga jika dalam 1 putaran permainan penjaga berhasil menangkap bola 3 kali, kemudian dilakukan pertukaran tempat. Lalu
untuk memperoleh nilai berikutnya adalah regu yang mendapatkan nilai paling banyak itu dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah, ini cara memperoleh nilai atau skor dalam permainan bola kasti. Bagaimana taktik bermain kasti supaya menang nih adik-adik? Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah membuat diagram player tentang mencintai lingkungan pada pertemuan ya sebelumnya ya. Coba adik-adik kita simak kembali diagramnya. Nah, ini adalah diagram ayo mencintai lingkungan. Ada contoh kegiatan yang mencintai lingkungan dan ada beberapa contoh kegiatan yang tidak mencintai lingkungan. Nah, di sini contohnya ada membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, membuat bak penampungan sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Itu adalah contoh sikap mencintai lingkungan. Sedangkan contoh sikap yang tidak mencintai lingkungan adalah membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, tidak mau menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, tidak peduli kebersihan lingkungan. Nah, itu tidak mencintai lingkungan adik-adik. Lalu ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya itu yang peduli terhadap lingkungan, yang membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan. Nah, kesimpulannya ini, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup dengan nyaman di lingkungan kita. Nah, ini tadi diagram yang sudah kita buat dalam pembelajaran sebelumnya. Ayo adik-adik, dicontoh ya sikap mencintai lingkungan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.